Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab, ya. Di mana sebelumnya kita telah menyinggung sedikit tentang arti jumlah, ya. Apa definisi jumlah dalam bahasa Arab? Kemudian kita juga menyinggung tentang syibhul jumlah. Baik, mungkin Abu Kesan bisa diulang, Pak. Jumlah itu dalam bahasa Arab artinya jumlah atau kalam, ya. Kalau bahasa Indonesia kalimatnya susunan kata atau lafaz yang mempunyai arti sempurna. Nah, jadi susunan kata yang memiliki arti sempurna. Atau mungkin Mas Adi, arti sempurna itu bagaimana, Mas? Dalam kalam bahasa Arab atau jumlah itu? Ketika orang mendengarkan itu, ketika orang tadi dia mengerti langsung. Nah, ketika ada yang mendengar, dia tidak bertanya, Mas, ya. Artinya dia sudah paham dari isi pembicaraannya. Nah, satu. Itu makna kalam secara ilmu bahasa Arab, ya. Kemudian kemarin kami tambahkan bahwasanya yang dimaksud kalam itu harus terpenuhi 4 unsur, Pak, ya. Ya, Pak Edi, betul, ya? Mas Denny apa saja, Mas? Kalam atau jumlah dalam bahasa Arab harus terpenuhi 4 unsur, baru disebut kalam. Itu tambahan yang kemarin. Yang pertama, Mas, harus apa? Lafadhan, terlafadkan, Pak, ya. Terlafadkan. Yang kedua, Mas, tersusun satu apa? 2 atau lebih. Yang 2 kata adalah lebih. Nah, yang ketiga, ya, mengandung faedah, berfaedah. Jadi kalau kalamnya tidak ada faedahnya, contohnya kalimat Zaidun, kita balik, Mas, menjadi Dais. Apa arti Dais? Nggak dikenal dalam bahasa Arab. Harus ada faedahnya, ya. Atau ngomong panjang lebar tapi nggak jelas apa maksudnya, nggak bisa dipahami. Itu juga bukan kalam. Yang keempat apa kemarin? Terakhir? Ya, harus dengan menggunakan bahasa Arab. Karena kan kita bahasnya pembahasan bahasa Arab. Ini yang kita tambahkan kemarin, ya, dari kitab Jurumiyah. Insya Allah ini berarti apa, ya? Kemudian kita juga singgung tentang jumlah, syibhul jumlah. Ya, Mas Ramli, syibhul jumlah itu apa sih, Mas? Syibhul itu artinya syibhul. Syibhulnya itu artinya apa? Syibhulnya adalah menyerupai. Berarti dia itu menyerupai jumlah. Dia bukan jumlah, tapi menyerupai jumlah. Kenapa, ya, Pak, dikatakan menyerupai? Karena tersusun dari 2 kata. Ya. Nah, Mas Ali, syibhul jumlah itu tersusun dari apa, Mas? Yang pertama apa? Dhorob sama
Mudhof ilaih atau majrur Mas ya. Yang kedua Pak Edi, simbol jumlah itu susunan dari apa? Susunan dari dua ini, dua unsur ini. Yang pertama dzaraf dan mudhof ilaihnya, yang kedua jar majrur. Itu Mas ya. Pokoknya kalau antum dengar simbol jumlah, langsung otak kita mau memusatkan kedua unsur ini. Kalau enggak simbol jumlah apa namanya? Kalau enggak dzaraf sama mudhof ilaih atau jar majrur, itulah disebut dengan simbol jumlah. Sampai sini ngerti ya? Jadi kita mengenal jumlah sama simbol jumlah. Apa fungsinya? Nanti yang teman-teman tahu. Akan tahu nanti, insya Allah sebentar lagi. Maksud dari pembahasan ini. Baik teman. Sekarang kita masuk halaman 56. Nah, sebelumnya kan kita telah membahas i'rab fi'il ya. Nah, sekarang kita masuk i'rab isim, insyaallah ya. I'rab isim memang lebih banyak pembahasannya dibanding i'rab fi'il. Kalau i'rab fi'il kan lebih simpel, lebih mudah, lebih simpel. Tidak neko-neko ya. Tapi kalau i'rab isim ini antum butuh fokus ya, konsentrasi. Nanti pembahasannya akan dibagi menjadi 3 ya. Nanti ada yang marfu'at, kelompok marfu'at itu siapa saja, golongan-golongan isim yang dirofa, yang didoma itu apa saja golongannya. Nanti ada golongan isim yang dinasab apa saja, ya, keluarga-keluarga isim yang dinasab. Kemudian yang ketiga yang di-jar. Kalau jar paling gampang ya, ada 2 doang kan. Kalau nggak termasuk menurut jar, sama tadi Bang Mudo ini. Tapi yang mungkin 2 ini kita fokuskan nanti, marfu'at sama mansubah. Baik, itu sudah kita bahas ya kemarin tentang i'rab isim. Ada berapa kemarin Mas? I'rab isim? Ada 3, apa saja? Jar, nasab, rofa. Iya, rofa, nasab, sama jar. Baik, kalau i'rab fi'il ada 3 juga, rofa, nasab, sama jazm. Bedanya di sini ya. Kalau isim tidak ada jazm. Yang sebaliknya, kalau fi'il tidak ada jar, gitu Mas ya. Karena kaidahnya fi'il itu tidak boleh dijar, haram untuk dijarkan. Baik teman ya. Kemudian di sini 57 ya, ada latihan di sini. Cuma kita jawab aja ya, satu-satu aja ya, biar terbaca semuanya. Tadi sudah ditanyakan apa pengertian jumlah, sudah ya. Diulang lagi kan? Nggak usah ya. Baik. I'rab yang kedua aja langsung ya. I'rab apa yang tidak bisa masuk pada isim? Jazam. Satu. Dan i'rab apa yang tidak masuk pada fi'il? Jar. Nah, kemudian kita lihat apa? Soal yang ketiga. Bedakan kalimat berikut ini mana yang termasuk jumlah dan yang mana yang tidak. Lalu sebutkan sebabnya. Coba kalimat yang pertama. Mungkin dari Pak Edi ya. Pak Edi, as-sawbu nadhifun. Di situ kalimatnya as-sawbu nadhifun. Baju itu bersih. Baik Pak Edi. Ini jumlah atau bukan Pak? Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Sempurna Pak ya berarti ya. Baik. Ini susunan apa Pak? Mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Masya Allah. Mumtaz Pak. Langsung terjawab ya. Mubtada dan khobar. As-sawb mubtadanya, nadhifun khobarnya. Khobarnya kan yang menghabarkan keadaan mubtada, informan lah. Kalau antum sebutkan as-sawbu, baju, itu orang banyak menimbulkan spekulasi Pak ya. Ihtimal, kemungkinan baju itu apa? Bersihkah, kotorkah, barukah, lamakah, jelekkah, baguskah? Banyak pertimbangan. Nah, ketika antum katakan nadhif, bersih, itu menunjukkan apa? Memberikan kabar kalau baju ini bersih, gitu. Sehingga orang yang diajak ngomong pun sudah diam, kicep Pak ya, diam. Oh, ngerti. Dia nggak mereka-reka lagi. Itu masih lagi ya, bisa dia. Nah, kemudian laisa Muhammadun. Fadil Mas. Laisa Muhammadun itu kira-kira
jumlah atau bukan Mas? Menurut versi antum. Gimana? Laisa Muhammad, laisa bisa? Bukan atau tidak? Tidak Muhammad. Tidaklah Muhammad. Kira-kira menurut dalam bahasa Arab ini kalimat sempurna atau bukan? Jumlah atau bukan? Bukan. Betul, bukan. Tentu ini butuh apa namanya? Khobar dong. Muhammad tidak apa? Bukan apa? Mungkin laisa Muhammadun kaslanan. Ya kaslana mungkin barangkali ya. Ini baru sempurna. Muhammad bukan orang yang malas. Nah, benar. Dikasih tahu dulu. Masa Muhammad bukan apa? Orang yang diajak bicara pasti akan bertanya, tidak apa, bukan apa. Nah, ketika Allah sebutkan kaslan, Muhammad tidaklah malas, nah itu baru sudah paham. Nah, ini bukan jumlah ya dalam bahasa Arab, karena masih belum sempurna, masih banyak pertanyaan. Yang ketiga, Abu Umar ya, nurun Pak, nurun cahaya Mas. Itu jumlah bukan Pak? Bukan. Cahaya apa? Orang bertanya-tanya, maksudnya apa cahaya bagaimana? Cahaya matahari kan? Cahaya bulan? Cahaya ilmu? Ya. Nah, bukan ya. Yang keempat coba digali. Ar-Rabi' ja'a Ali. Telah datang Ali. Ya, itu besar. Ini kalimat sempurna, jumlah mufidah atau bukan? Telah datang Ali. Nah, sempurna ya. Asal tuh. Nah, di situ sudah ada fa'ilnya. Ja'a fi'il. Fi'il butuh apa? Fa'il sempurna. Sedangkan ja'a itu lazim atau muta'addi? Lazim. Tidak butuh objek. Cukup. Telah datang Muhammad, orang sudah paham. Datang itu dalam bahasa Arab ya, bahasa kita ya hadir datang sama ya. Baik. Yang kelima al-khamis, ra'aitu Utsman. Mas Denny, ra'aitu Utsman. Ini jumlah sempurna atau bukan? Jumlah. Coba artinya Mas, ra'aitu Utsman. Saya melihat Utsman. Jumlah atau bukan? Nah, sempurna ya. Ini jumlah Mas. Ismi atau fi'liyah? Ra'aitu kan fi'il. Berarti fi'liyah. Ingat kalau diawali fi'il jumlah fi'liyah. Kalau diawali isim jumlah ismiyah. Kalau ja'a Ali tadi jumlah apa itu? Fi'liyah. Begitu ya. Gampangnya begitulah. Pokoknya kalau diawali isim jumlah ismiyah, diawali fi'il jumlah fi'liyah. Baik. Sekarang Pak Mas Edi, apakah yang dimaksud syibul jumlah? Tadi ya Mas. Susunan dari Adorof majrur ya, majrur atau jar majrur. Jadi dorof dan mudhof ilaih atau jar majrur. Contohnya Mas, satu aja. Yang jar majrur dia nggak mau dia. Iya. Gimana nih masalahnya? Iya, qablas subhi atau qabla fajri. Nah, qabla fajri boleh. Qabla subhi boleh. Nah, barakallahu fiik. Ini contohnya ya. Kemudian kalimat yang terakhir, apakah perbedaan ilmu nahwu dengan ilmu sharaf? Mas Ramli, secara garis besar aja Mas. Kalau nahwu itu membahas apa, sharaf itu membahas apa, udah gitu. Yang antum tahu aja deh. Kalau nahwu mungkin untuk mengetahui akhir. Iya. Jadi lebih menganalisa harokat akhir kalimat. Dibaca rofa, doma atau rofa, nasab atau jar. Itu nahwu. Nah, pasal itu kedudukan kalimat ya. Lebih ke bahas ikrob atau kedudukan kalimat. Kemudian kalau sharaf
Mas. Kalau sorof gimana? Perubahan dari satu Dia menentukan atau perubahan dari satu kata kata dipalingkan kepada kata yang lain. Nah, jadi lebih ke pembentukan dan perubahan dari setiap kata menjadi kata yang lain. Itu sorof. Jadi ini nggak bisa dipisahkan ya, Wan. Dua ilmu ini nggak bisa dipisahkan. Antum belajar sorof mau nggak harus belajar nahwunya. Antum belajar nahwu mau nggak harus belajar sorof. Bagikan ibu dan bapak ya. Kata Imam Syafi'i, bagikan ibu dan bapak dua ilmu ini. Ya. Ummul Arabiyah as-sarfu. Induknya, ibunya bahasa Arab itu ilmu sorof. Wa abuha an-nahwu, sedangkan bapaknya siapa? Nahwunya. Iya, tapi saling membutuhkan satu sama lain. Itu ya. Nah, baik, ini sudah dipahami ya, Wan. Nanti kita latihan soalnya insyaallah. Insyaallah ya, belum sempat bikin soal lagi. Sudah banyak ya, Wan ya. Kaidah sorof sudah kita selesaikan. Kaidahnya loh. Bayangkan, kaidah sorof udah kita selesaikan, Pak. Tinggal nahwunya ini nanti. Nahwu sama tasrifnya ya yang belum kita selesaikan. Kaidah-kaidah sorof antum sudah kita bahas semuanya. Tinggal di murojaah saja. Tinggal di murojaah. Ya, karena termasuk keistimewaan kitab ini ya, Pak. Satu buku sudah mencakup dua ilmu tadi. Ya, nahwunya ada, sorofnya juga ada dalam satu kitab. Ya, ini enaknya begitu. Jadi kita nggak pakai dua kitab ya, cukup satu kitab aja. Sudah ada dua-duanya, nahwu dan sorofnya. Tasrifnya ada, kaidah sorofnya ada, nahwunya juga ada. Nah, ada pertanyaan sampai pembahasan jumlah dan syibul jumlah? Pertanyaan apa? Tak perlu malu ya. Kata seorang ulama, kalau nggak salah Ibnu Sirin pernah mengatakan, la yanalul ilma mustahil wa mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Yang malu bertanya, mau belajar malu, takut gak bisa. Nah, ini malah gak ada ilmu. Makanya Allah memuji wanita-wanita Ansor. Wanita Ansor itu, masya Allah ya, semangat belajarnya luar biasa. Mereka gak malu bertanya sama Nabi langsung ya. Kalau ada pertanyaan masalah agama apa saja, mereka langsung tanyakan. Wanita-wanita Ansor. Kemarin waktu padahal saya kan hadir, alam itu tadi kan ada 4 istilahnya. Gimana Mas? Yang alam itu jumlahnya itu kan rinciannya ada 4. Saya kurang 5 karena kemarin nggak hadir. Itunya udah nyimak belum? Hah? Itunya udah nyimak. Jadi yang tadi kita bahas, insyaallah ya. Jadi jumlah atau kalam itu kemarin kita bahas ya. Ada 2 Mas. Ada jumlah ismiyah, jumlah yang diawali isim ya, dan jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali fi'il. Mungkin kalau bahasa bebasnya, kalau jumlah ismiyah itu susunan mubtada khabar gitu ya, mubtada khabar. Kalau jumlah fi'liyah susunan apa? Fi'il sama fa'il gitu Mas. Fi'il sama fa'il. Itu kurang lebih seperti itu. Nanti rinciannya insyaallah kita akan bahas di sini nanti. Dari jurumiyah ini Ustaz, Oh, itu unsur kalam. kalamnya Ustaz. Yang pertama ayyakuna lafdon. Yang pertama kalam itu harus terlafadzkan. Berarti yang namanya lafadz apa? Keluar suaranya ya. Keluar dari mulut dan keluar suaranya. Berarti kalau orang bisu pakai isyarat gini-gini, berarti itu bukan kalam. Dalam bahasa Arab bukan kalam ya. Bukan kalam yang seperti itu. Terus yang kedua tadi ayyakuna murakkaban, harus tersusun. Apa tersusun maksudnya Pak?
tersusun dari dua kata atau lebih, dua kalimat atau lebih. Kemudian yang ketiga apa? Ayyakuna apa iya, mufidan ya, harus mengandung faedah. Dia tahu betul saya Pak? Mufidan ya? Berfaedah. Iya, berfaedah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah harus dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kita pembahasannya bahasa Arab, itu kalam dalam bahasa Arab harus terpenuhi 4 unsur tadi. Berarti kayak isyarah itu nggak termasuk kalam memang. Kalau ada orang bisu gini-gini mas ya, bahasanya pakai isyarat, itu bukan kalam menurut apa namanya bahasa Arab. Baik, insyaallah paham mas Ramli? Insyaallah mas ya, nanti di lagi. Kemudian yang ke-56 ya Pak, halaman 56. Emang berapa? Alhamdulillah ini malapan. Kita akan kenalan i'rab isim. Tanda-tanda i'rab isim itu apa saja ya? Kita akan kenalan. Jadi pertama itu dikenalkan dulu nih, pengenalan semua dulu nih. Nanti baru kerinciannya. Al-babus tsani, bab yang kedua. Al-i'rabu fil ismi. I'rab dalam isim. Ya itu seharusnya ismi itu bukan ismu ya Evan ya. Ada fi soalnya di situ. Nanti bisa nyalahin gitu. Iya. Ini salah ketik mungkin ya. Salah ketik. Mungkin kurang ngopi nih yang ketik ya. Fil ismi gitu ya. Ya itu kalau punya ilmunya bisa ngoreksi sendiri ya. Karena tahu ilmu yang termasuk huruf jar berarti harus kasrah kan begitu. Makanya kata Imam Syafi'i bahwa orang yang paham bahasa Arab itu ibarat jinnatul ins. Apa jenis? Jin-jin yang berwujud manusia. Dia mengetahui yang mana orang lain tidak tahu. Kalau dia nggak pernah belajar, ya kan? Kita tahu bisa mengoreksi. Ini dibaca kasrah, ini yang betul dibaca domah, ini dibaca nasab. Kita tahu, walaupun nggak ada harakatnya. Karena kayak jin itu kan apa namanya nggak kelihatan masih, nggak kelihatan kan? Kita mungkin di sini ada jin, dia perkara gaib. Nah ibarat seperti itu. Kalau orang nggak bisa bahasa Arab, walaupun dia nggak ada harakatnya, gundul, ya tulisnya gundul tanpa ada harakat satupun, dia bisa menebak harakat yang ada di situ. Ibarat jin tadi ya, jin itu bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat dia, kan gitu. Baik, al-faslul awal, fasal yang pertama. Alamatu iqrabil ismi. Yaitu iqrabil ismi, kenapa dijadikan itu? Mudhaf ilaih, begitu kawan. Setelah alamatu iqrabi sama mudhaf yang pertama, mudhaf ilaih yang pertama, al ismi mudhaf ilaih yang kedua. Itu bisa kan dibaca dua-duanya itu kasar semua. Pokoknya kalau yang jatuh di awal kalimat atau baca domah saja. Ingat ya. Kalau ada kata yang jatuh di awal kalimat domah atau rofa dibacanya. Alamat atau tanda i'rab isim. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa i'rab pada isim ada 3, yaitu yang pertama rofa atau marfu, yang kedua nasab atau mansub, yang ketiga jar atau majrur. Ini sudah kita tahu ya. Isim itu nggak ada jazm. Bedanya begitu. Kalau fi'il ada jazmnya, nggak ada jarnya. Tapi kalau isim ada jar tapi nggak ada jazm. Sama ada 3. Kemudian kita akan mengenal tanda-tanda i'rab isim. Adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Pertama al-kalimah, kalimat apa ini? Ismul mufrad. Isim mufrad. Ada yang masih ingat isim apa?
Awas, isim yang menunjukkan arti tunggal. Nah, satu. Ya, kayak Muhammadun, Saubun, ya gitu ya. Burtuqalun, bahasa kursiyun, satu kursi. Itu namanya tunggal, isim mufrad. Isim mufrad alamatu raf'il ismi, tanda rofaknya dengan dhammah. Ingat, ini asal mas ya. Standar asal tanda isim itu dengan asal tanda rofa isim itu dengan dhammah. Dhammah itu ya dhammah ngerti ya. Alamatu nasbil ismi, tanda nasabnya isim itu dengan fathah. Ini asal ya. Yang ketiga, alamatu jarril ismi dengan kasrah. Mungkin kita contohkan saja yang gampang-gampang saja. Yang sudah kita sering pelajari apa? Yang rofa itu apa? Sebagai apa? Mubtada atau sebagai fa'il juga ya. Mubtada khabar atau fa'il tadi juga ya. Nanti kita belum bahas namanya. Baik, mungkin saya contohkan yang tadi as-sawbu. Kok masih segel ya mas? As-sawbu jamilun. Bagaimana? Baju itu bagus. Baik ya Bang. Ini kan isim mufrad ya. Baik. Kalau ditanya as-sawbu apa i'rabnya? Yang sederhananya empat pertanyaan. Satu, apa i'rabnya? I'rab itu harokat akhir ya kawan ya, kedudukan harokat akhir ini ceritanya. Ini namanya i'rab ini. Nah, gimana jawabnya kawan? Marfu, kita jawab ini marfu. Kok ya satu. Terus ditanya bisa ini tanya, dikejar lagi pertanyaan, kenapa marfu? Kenapa marfu? Apa kedudukannya? Apa sebagai apa gitu ya? Apa kedudukannya? Sebagai apa? Karena ada jawabannya gitu ya. Sebagai mubtada. Ini sering ditanyakan ke orang. Ada lagi orang, pertanyaan ketiga. Ya marfu, i'rabnya marfu karena sebagai mubtada, tanda i'rabnya dengan apa? Ini yang kita bahas ini. Tanda i'rabnya atau apa tanda i'rabnya gitu ya? Sama aja ya, nggak usah dibahas. Nah, dengan apa ya Pak? Tanda i'rabnya? Dhammah. Kita jawab dhammah. Coba jawab dhammah. Sudah kan dhammah. Dhammah. Nah, pertanyaan keempat bisa gini Pak. Kenapa dengan dhammah? Dikejar lagi ya. Jawabannya betul, isim mufrad. Gitu udah, karena isim mufrad. Ya, ini yang pasti nanti saya tanyakan terus ini kayak gini, 4 pertanyaan ini. Atau ingat aja. Itu ya. Apa i'rabnya? Kenapa marfu? Nanti apa kedudukannya? Terus tanda i'rabnya dengan apa? Kenapa dengan dhammah? Ada sebagai isim mufrad. Ya, jadi as-sawbu marfu. I'rabnya marfu. Kenapa marfu? Sebagai mubtada. Tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Gitu ya, Mas ya? Ngerti ya alurnya, ngerti ya? Pertanyaan alurnya ngerti. Baik.
Contohnya lagi, jamil. Apa Arabnya, Bang? Apa Arabnya ini? Nah, Arabnya apa? Sama kan? Doma bagaimana? Marfu. Ini sama. Kenapa marfu? Apa kedudukannya, Bang? Sebagai khobar. Kalau ini kan mubtada nih. Ini khobar. Sebagai khobar. Tanda rafa'nya dengan apa? Doma. Kenapa dengan doma? Isim sama ya? Ini standarnya begini. Tapi nanti kalau ada isimnya beda nanti lain lagi. Terus contoh yang ini yang nasab kalau mas. Ini kan contoh yang rafa ya. Yang nasab yang gampang saja ya. Tak kasih yang standar saja. Pakai rafa itu mas tadi. Ra'a itu saya melihat apa? Ya, ra'a itu qamar. Saya melihat bulan. Qamar. Coba tanya begini saya tadi. Qamaron. Apa artinya nih? Apa artinya kan? Nasab. Itu dia nasab. Baik. Kenapa nasab? Apa kedudukannya? Sebagai apa dia? Maf'ul bih itu mana? Objek ini. Iya. Khobar nggak ada yang nasab ya ini. Khobar itu rofa. Nanti dia masuk keluarga isim ini rofa. Ya. Nanti ingat nih, ini kan disebutkan semua. Keluarga isim yang marfu siapa saja? Nanti ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, isim kana, khobar inna. Dia nanti ada naibul fa'il. Nanti keluarga isimnya rofa. Ada kelompok-kelompoknya mas. Nanti kalau antum jawab nasab jawabnya khobar, nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung jauh. Karena ini keluarga nasab nggak masuk dalam marfu'ah. Sudah beda namanya ya. Nah, i'rabnya mansub. Sebagai apa tadi kedudukannya? Maf'ul bih, objek ya. Maf'ul bih. Nah, atau bahasa Indonesia objek. Tanda nasabnya dengan apa ya Pak? Fathah. Kenapa dengan fathah? Ismu sama kan? Gitu lah. Jadi standarnya begitu ya. Dasarnya begitu dulu. Atau pakai dasarnya dulu. Tanda rafa'nya dengan nasabnya dengan fathah karena dia ismu. Saya melihat bulan. Ya, atau bisa yang lainnya. Saya melihat Muhammad. Ra'aitu Muhammadan bisa. Ya. Sekarang yang jar mas, yang jar dengan kasroh. Contohnya marortu di Muhammadin. Di Muhammadin. Sekarang kita fokus di Muhammad ya. Muhammadin apa artinya? Majrur atau jar. Kenapa jar ya Pak? Karena diawali huruf jar. Ya. Baik, tanda jarnya dengan apa? Kasroh. Kenapa dengan kasroh? Ismu. Ini ya standar ya begini. Rafa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Atau dasarnya pahami dulu deh ya. Karena nanti ada pembahasan yang lain lebih gampang insyaallah nanti. Kalau sudah paham dasarnya dulu. Baik Bang, ngerti ya? Ngerti mas ya? Ya dasarnya dulu udah ngerti ya. Nah kita lihat nih contoh yang kedua. Isim maksur. Kita lihat nih. Isim maksur tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Ada yang ingat isim maksur apa? Isim yang diakhiri alif sebelumnya di fathah. Ingat ya Bang ya? Nah, yaitu tanda rafa'nya dengan
Dhammah muqaddarah. Atau muqaddarah ya? Muqaddar itu yang dikira-kirakan, yang tersembunyi di situ. Tersembunyi di atas alif. Yang dikira-kirakan, yang tersembunyi di atas alif. Karena nggak bisa dilafadzkan. Contoh begini. Kayak itu ya, tapi apa mutal kaki. Iya, contoh gini Pak ya. Ja'a Mustafa. Mustafa kan isim maksud ya. Ja'a al-Mustafa. Ini kan alif nih Mas. Jadi i'rabnya itu di atas, di dalam alif itu dikira-kirakan di atas alif ini ada tanda roh. Coba kita tanyakan. Al-Mustafa apa i'rabnya? Ini ada ja'a berarti sebagai apa? Fa'il kan? Berarti roh. Berarti Mustafa marfu. Nah. Kenapa marfu? Apa kedudukannya? Sebagai fa'il. Fa'il Mas. Tanda rofanya dengan apa? Itu tadi. Tanda rofanya dengan dhammah. Seolah-olah di atas alif itu ada dhammah gitu ya, Mustafa gitu. Seolah-olah, tapi kan nggak bisa dilafadzkan. Orang Arab nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dimunculkan. Tapi antum karena tahu ilmu nahwu, paham. Ternyata di alif ini ada dhammah yang tersembunyi. Makanya kalau ditanya tanda rofanya dengan apa, aku jawab dhammah muqaddarah. Jangan dhammah saja, karena nggak kelihatan Pak. Dhammahnya nggak kelihatan. Kalau kelihatan, iya kayak ini kelihatan kan, jelas. Dhammah jelas. Tapi kalau nggak kelihatan di atas alif, tersembunyi di atas alif ini, kita katakan dhammah muqaddarah. Paham ya? Kenapa? Karena isim maksud. Itu jawaban alasan. Paham sekali. Gitu ya. Jadi kayak ini loh. Tanda-tanda ini nanti untuk memberikan penjelasan. Kenapa kok dengan dhammah mufrad? Kenapa kok dengan dhammah muqaddarah? Karena isim maksur gitu. Gitu. Apa irobnya marfu? Ya marfu. Sebagai apa? Apa kedudukannya Pak ya? Kenapa marfu? Apa kedudukannya? Sebagai fa'il dari ja'a, ya kan? Kemudian tanda rofanya dengan apa? Dhammah, jangan dhammah saja. Kalau dhammah disalahkan. Dhammah muqaddar. Kenapa muqaddar Pak? Karena tidak terlihat. Iya, karena isim maksur gitu ya. Karena isim maksur gitu. Ini yang baru kita bahas. Cukup boleh ya Mas? Baik, nanti lanjut lagi lah insyaallah. Untuk baca-bacanya Mas ya, nanti biar semakin mudah ada jelasinnya kalau dibaca. Baik, mungkin sampai sini dulu ya Pak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.